buktikan banyak yang berkenalan tapi tidak saling menyayangi. Betul enggak? Ya. Betul. Beri tepuk tangan. Tapi Alkitab katakan walaupun orang sebenci, orang tidak sayang, orang tetap mengasihi, orang tetap sayang. Amin. Yang penting jangan sayang orang ke istri, jangan sayang orang ke suami. 01, 02, jauhkan itu. Amin. Tuhan paling membenci perceraian. Katakan haleluya. 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 Seperti saudara lihat, mungkin saudara bertanya di dalam hati atau di dalam pikiran saudara, mengapa ini bertato bisa bicara di sini? Saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Kenapa? Karena saya lihat di akhir zaman banyak pendeta suka jadi preman. 1 sloki tambah darah, 2 sloki lancar bicara, 3 sloki tumpah darah, 4 sloki lupa itu saudara, 5 sloki langsung masuk pusara, 6 sloki kalau tidak masuk pusara masuk penjara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dahsyat enggak Tuhan? Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Amin. Saya tidak bangga latar belakang saya, saudara. Saya memang seorang DPO atau daftar pencarian orang. Saya dicari sama tim Suspolda yang ada di Sulawesi Utara, saudara. Saya dicari, saya diperintah tembak karena berbagai kasus yang saya lakukan. Saya tidak bangga, saudara. Yang saya bangga sekarang melayani Tuhan. Yang saya bangga punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Amin. Bisa mengubah hidup saya dan saudara. Tuhan yang ajaib. Itu yang harus saya saudara banggakan. Punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena saya dan saudara sudah dibeli. Amin. Dan telah lunas dibayar, tidak kredit. Amin. Yang bayar kita di kayu salib dengan darahnya. Darah ini yang membebaskan istrimu, suamimu, anak-anakmu. Darah Yesus. Haleluya. Amin. Tidak bisa kita balas kebaikan Tuhan selain memberi diri sama Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Waktu saya dikejar-kejar sama polisi, saudara, ketakutan menyelimuti saya waktu itu. Saya tidak bisa ke Bandara Samratulangi karena saya mau lari dari Manado. Karena seorang DPO, saya menyamar, saudara. Saya bikin KTP 2. Saya naik dari Bitung tujuan ke Jakarta. Saya ke Jakarta. Pepatah lagi berkata, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Jadi saya kerjakan istri saya ini, istri saya yang pakai merah. Saya kerjakan dia sebagai wanita malam. Maaf kata, saudara. Yang pertama saya belum mengenal Yesus. Yang kedua kebutuhan ekonomi yang harus saya alami. Karena itu yang saya tahu. Karena saya mengalami kebutuhan ekonomi, jadi saya kerjakan sebagai penari striptis. Itu karena saya belum mengenal Yesus, saudara. Singkat cerita, saya di Jakarta lagi buron. Saya tidak bangga latar belakang saya. Saya telepon teman saya bilang saya sudah buron lagi. Dia bilang kamu ke Bali saja. Kalau di Bali itu bebas, dia bilang. Saya bilang oke, saya mau ke Bali, tapi tidak bisa ke Bandara Soekarno-Hatta. Bilang 2 hari 2 malam kamu ikut jalan darat. Saya ikut jalan darat itu, bus ada toilet di belakang. Waktu mau masuk Pulau Bali itu tahun 2011, setiap orang yang mau ke sana harus diperiksa karena teroris itu top di sana waktu itu. Waktu saya mau masuk injak pelabuhan Bali, saya harus diperiksa. Saya bilang sama driver saya tidak punya KTP. Padahal KTP saya ada 2 waktu itu. Kenapa saya bohong? Kenapa saya berdusta? Karena kehidupan saya lama. Saya tidak mau ditangkap waktu itu. Dan saya bayar itu driver, saya disembunyikan di belakang toilet. Waktu saya disembunyikan di belakang toilet, apa yang terjadi? Itu anggota-anggota naik dan tanya, sudah tidak ada orang? Driver jawab itu, sudah tidak ada. Saya tembuslah di Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Di sana saya juga berkarya, dan di sana saya menerima Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu itu saya terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berharap Tuhan, kalau ada kesempatan saya mau melayani Tuhan. Kalau ada kesempatan saya mau jadi saksinya Tuhan. Saya terbaring karena konsumsi narkoba. Saya terbaring karena sering minuman keras. Saya terbaring karena sering konsumsi obat terlarang. Tempat saya waktu itu di rumah sakit, saya lihat samping kiri tidak ada orang, saya lihat samping kanan tidak ada orang, saudaraku. Dan suara Tuhan turun waktu itu. Dia bilang apa? Cari aku, maka kamu akan hidup. Saya lihat kiri kanan ada orang. Saya percaya ini suara Tuhan. Kenapa? Membangkitkan iman percaya saya. Saya bilang sama istri, saya mau cari Tuhan. Dia bilang cari Tuhan di mana? Bawa saya untuk minta didoakan. Dan saya didoakan di situ. Saya rasa apa yang dunia berikan tidak seperti Yesus berikan. Haleluya. Sukacita, ketenangan,
Orang bilang begini, akeo atau alfa, sukacita itu ada di miras, sukacita itu ada di saledo, sukacita itu ada di narkoba atau sabu-sabu. Saya sudah pakai, saudara, saya sudah pakai, saya sudah rasakan. Tidak ada sukacita dan ketenangan. Dan saya dapat jawaban di Mazmur 60 ayat 2. Hanya kepada Allah saja aku bisa tenang. Haleluya. Tidak ada tempat lain. Saya sudah rasakan, saya sudah nikmati. Itu malah menghancurkan hidup saya. Amin. Narkoba membuat hidup lebih hancur, tapi Yesus membuat hidup lebih daripada hidup. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. Makanya ketika saya terima panggilan Tuhan, saya langsung bilang begini, ini baru bilang hidup lebih daripada hidup. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saya bilang, Tuhan, saya mau hidup di dalam kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Apa itu yang lama? Dukun-dukun bermain. Apa itu yang lama? Judi. Apa itu yang lama? Dusta, tipu. Tanggalkan. Apa itu yang lama? Miras. Apa itu yang lama? Narkoba. Saya tanggalkan karena saya mau hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena yang baru telah baru mengubah hidup saya, yang baru yang saya inginkan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Pesan Tuhan hari ini, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Ketika engkau mengalami letih, lesu, pergumulan, tantangan, masalah, Yesus terbuka dan dia kasih undangan. Amin. Bukan cuma pendeta, tapi semua yang letih lesu. Saya mau berkata, haleluya, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuhan ajak, mari datang. Amin. Haleluya. Di akhir zaman ini saya tahu orang Kristen, orang-orang percaya krisis kepercayaan. Ketika mengalami sakit, persoalan, pencobaan, mereka langsung datang. Itu orang kuat. Dukun mana yang paling hebat? Kita pesakinan sembuh. Dengar saudara, dukun kasih sembuh di kepala, tapi dia akan timbul di kaki. Kira setannya nak mau minta pemoli. Haleluya. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat berat, maka aku akan memberikan. Haleluya. Saya berkata, kelegaan kita akan terima kalau kita datang sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Kita hidup dalam kelegaan, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita. Amin. Ketika kita hidup rukun, atau saya dan saudara hidup rukun, Mazmur 133 berkata, berkat Tuhan yang perintahkan. Amin. Jangan cari itu berkat. Kalau saudara hidup rukun di desa ini, di kampung ini, berkat Tuhan perintahkan bagi saudara. Amin. Karena Tuhan melihat kerukunan saudara di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Amin. Di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam pekerjaan. Tuhan melihat kerukunan saudara. Maka Alkitab digenapi. Berkat kehidupan Tuhan perintahkan bagi saudara. Haleluya. Tuhan tidak pernah menahan janjinya. Amin. Kalau kita hidup di dalam firman, Alkitab katakan di dalam Keluaran 19 ayat 5, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Jadi harta kesayangan Tuhan. Kalau saudara punya harta, pasti saudara simpan di tempat yang aman. Yesus berkata, engkau harta kesayanganku. Engkau disimpan, engkau dijaga, engkau tidak pernah dilukai. Amin. Mana mungkin harta saudara cuma buang di got, taruh di halaman. Pasti kalau saudara punya harta, saudara simpan dengan baik-baik. Haleluya. Kenapa? Di Yesaya 43 dia bilang, karena engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Makhluk hidup, hewan makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup, tetapi makhluk hidup yang paling mulia adalah saya dan saudara. Kenali destinimu. Amin. Kasih Tuhan tidak dia salurkan kepada hewan. Kasih Tuhan tidak dia salurkan kepada tumbuhan, tapi kasih Tuhan dia salurkan kepada siapa? Serupa, segambar dengan dia. Haleluya. Kau diperlengkapi dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga Mazmur Daud berkata begini, ini seorang raja saudara, dia bilang begini, siapakah aku manusia sehingga engkau mengingatnya? Ternyata saya dan saudara diingat oleh Tuhan. Siapakah engkau manusia sehingga aku diindahkannya? Kenapa Tuhan taruh di tempat yang indah, di Taman Eden yang pertama? Karena saya dan saudara berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena saya dan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak taruh di utang, tapi di taman. Berbicara taman itu berbicara keindahan. Saya dan saudara indah di mata Tuhan. Amin. Di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Katakan haleluya. 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 Angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sama
tanda mujizat terjadi setiap langkah. Sama-sama, kau bersamaku, engkau bersamaku di jalanku. Satu bukti katakan kemurahanmu. Taruh tangan kananmu di dada. Kemurahan, kemurahan. Tangan kanan taruh di dada. Tangan kanan taruh di dada. Lebih dari mungkin engkau berkata, tidak mungkin saudaramu berubah, tidak mungkin bapak saya mau berubah, tidak mungkin istri saya mau berubah, tidak mungkin suami saya pemabuk, peminum, penjudi. Saya mau berkata, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa kerjakan sesuatu, dia bisa ubah sesuatu. Lidahku, Tuhan sedang menjamah saudara, Tuhan sedang melawan saudara, Tuhan sementara mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hati saudara hari ini. Kenapa? Karena engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan. Lebih dari itu. Katakan sekali lagi.